Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathah Muhammad Ardan Anafi Samudra, NIM D200210214. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang telah saya buat, yang berjudul Bahan bakar tebu sebagai energi alternatif terbarukan yang ramah lingkungan. Pada karya tulis ilmiah ini terdapat 3 bab. Bab pertama berisi pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 terdapat 4 subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Bahan bakar ialah aspek berarti dalam kehidupan masyarakat. Bahan bakar dimanfaatkan untuk berkendara dalam kehidupan tiap hari, semacam mengendarai sepeda motor. Bahan utama dalam pembuatan bahan bakar bensin merupakan minyak bumi. Saat ini minyak bumi jadi sumber tenaga utama di dunia. Kita apalagi tidak dapat lepas darinya. Minyak bumi dapat selaku bahan bakar dari bermacam tipe mesin, mulai dari mobil, motor, penggiling, dan berbagai produk otomotif serta mesin penciptaan yang lain. Namun karena besarnya penggunaan minyak bumi, cadangan minyak di seluruh dunia berkurang drastis dari waktu ke waktu. Perlu kita ketahui, minyak bumi berasal dari fosil hewan purba dan hidup jutaan tahun yang lalu, sehingga butuh waktu yang sangat lama dan menghasilkan minyak bumi. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik, jumlah sepeda motor ialah 98,88 juta unit, atau sekitar 81,5%. Diikuti dengan mobil penumpang dengan jumlah 13,48, kemudian mobil barang 6,6 juta unit, bis dengan jumlah 2,4 juta unit dari total kendaraan, dan menurut Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, kami mengatakan konsumsi BBM di Indonesia total dalam setahun ini sekitar 75 juta kiloliter, dengan sekitar 55% dipasok dari impor. Ditambah lagi polusi kendaraan yang mengakibatkan pencemaran udara di lingkungan masyarakat. The Guardian menulis, di Indonesia korban meninggal karena polusi udara yang berasal dari asap kendaraan mencapai 61.000 orang, atau rata-rata 25.000 orang meninggal per 1.000 kapita. Oleh karena itu, mengingat jumlah kendaraan yang menggunung, terbadasnya jumlah BBM dan pencemaran udara di Indonesia, masyarakat sangat membutuhkan cadangan energi alternatif yang ramah lingkungan dari bahan yang mudah ditemukan dan mudah diolah. Energi alternatif ramah lingkungan berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, seperti air, matahari, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Penulis menemukan sebuah alternatif baru, yaitu tanaman tebu atau Saccharum officinarum. Tebu memiliki kadar glukosa tinggi yang dapat diolah menjadi bioetanol. Bioetanol adalah salah satu bentuk energi terbarukan yang dapat diproduksikan dari tumbuhan yang memiliki kadar glukosa tinggi. Bioetanol dari tebu inilah yang akan menjadi cadangan bahan bakar alternatif ramah lingkungan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas tadi yang sudah saya jelaskan, penulis membatasi masalah penelitian ke dalam 2 ruang lingkup, yakni bahan bakar alternatif berbahan tebu itu sendiri, serta pengaruhnya dalam mengatasi persoalan menipisnya cadangan BBM. Oleh karena itu, penulis kemudian merumuskan sejumlah masalah berkaitan dengan penelitian ini, antara lain: yang pertama, zat apa yang terkandung pada tanaman tebu sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Yang kedua, bagaimana proses pengolahan tanaman tebu sehingga dapat dijadikan sebagai energi alternatif ramah lingkungan. Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas dari penggunaan bahan bakar tebu sehingga dapat menanggulangi masalah menipisnya cadangan BBM. Tujuan penelitian. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah: yang pertama, mengetahui zat apa yang terkandung pada tanaman tebu sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Yang kedua, mengetahui bagaimana proses pengolahan tanaman tebu sehingga dapat dijadikan sebagai energi alternatif ramah lingkungan. Mengetahui bagaimana efektivitas dari penggunaan bahan bakar tebu sehingga dapat menanggulangi masalah menipisnya cadangan BBM.
Manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat teoritis, ada menambah wawasan masyarakat mengenai keunggulan tanaman tebu sebagai bahan bakar alternatif. Kedua, mendukung proses pengolahan bahan bakar, khususnya bahan bakar dari tebu menjadi komoditas atau produk yang lebih mengedepankan keunggulan bahan bakar ini. Dan pada manfaat praktis, dapat menawarkan produk bahan bakar tebu ramah lingkungan sebagai solusi terhadap masalah menipisnya jumlah BBM. Mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan bahan bakar tebu ramah lingkungan dalam mengatasi masalah menipisnya jumlah BBM. Pada bab 2 tinjauan pustaka terdapat 3 subbab, yaitu landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Landasan teori. Tanaman tebu. Tanaman tebu adalah salah satu anggota familia rumput-rumputan yang merupakan tanaman asli tropika basah, namun masih dapat tumbuh baik dan berkembang di daerah subtropis pada berbagai jenis tanah dari daratan rendah hingga ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Asal mula tanaman tebu sampai saat ini belum didapatkan pastiannya dari mana asal mula tanaman tebu. Namun sebagai besar para ahli yang memang berkompeten dalam hal ini berasumsi bahwa tanaman tebu berasal dari Papua Nugini pada 8000 Masehi. Tanaman ini menyebar ke Kepulauan Solomon dan Kaledonia Baru. Ekspansi tanaman dari ke arah timur Papua Nugini berlangsung pada 6000 sebelum Masehi, ketika tebu mulai menyebar ke Indonesia, Filipina, dan India. Bioetanol. Bioetanol adalah etanol yang diproduksi dengan cara fermentasi menggunakan bahan baku nabati. Dalam buku ini akan dibahas tentang karakteristik bioetanol, prospek bioetanol, manfaat dan kebutuhan nasional, serta peluang pasarnya. Pembahasan lebih fokus pada proses pembuatan bioetanol dari mulai penyediaan bahan baku, proses aspek fermentasi, sampai pada penguasaan mutunya. Bahan baku meliputi bahan baku sumber gula, di antaranya adalah molasses dan nira, bahan baku sumber padi yaitu ubi kayu, jagung, serta ubi-ubian lain, serta bahan baku sumber serat, diantaranya tongkol jagung, sekam, dan sebagainya. Proses pembuatan bioetanol dibedakan menjadi 3 berdasarkan bahan bakunya, yaitu bahan baku sumber padi dan serat. Proses pembuatan bioetanol meliputi aspek fermentasi dan distilasi. Bab 3 metode penelitian. Pada bab 3 terdapat 6 subbab. Yang pertama teknik pengumpulan data, kedua teknik pengolahan data, ketiga analisis data, keempat instrumen penelitian, kelima alat dan bahan penelitian, dan yang terakhir langkah-langkah penelitian. Teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data terdapat 2 subbab, yaitu subjek penelitian dan objek penelitian. Subjek penelitian mengacu pada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini telah dilakukan dalam waktu 1 bulan 20 hari. Penelitian ini berlokasi di Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dipilihnya lokasi tersebut dikarenakan laboratorium tersebut memiliki peralatan-peralatan yang mendukung bagaimana penelitian sehingga dapat mempermudah penulis untuk mencapai kesimpulan mengenai masalah yang dihadapi. Objek penelitian. Penelitian ini memiliki 3 objek, yaitu zat yang terkandung pada tanaman tebu sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif, dan proses pengolahan tanaman tebu sehingga dapat dijadikan sebagai energi alternatif ramah lingkungan, dan yang terakhir efektivitas dari penggunaan bahan bakar tebu sehingga dapat menanggulangi masalah menipisnya cadangan BBM. Teknik pengolahan data. Data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis merupakan data yang masih mentah dan perlu diolah. Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam pengolahan data yaitu yang pertama, reduksi data. Pada tahapan ini penulis melakukan kegiatan untuk memeriksa dan mengatur kembali data mentah yang telah dikumpulkan seperti karakteristik tanaman tebu pada umumnya, pengertian bioetanol, dan lain sebagainya. Yang kedua, setelah tahapan reduksi data, pada tahapan ini data yang telah dikumpulkan dan disederhanakan mengenai sifat-sifat umum serta kandungan dari tanaman tebu, bioetanol, maupun cara pembuatan bahan bakar alternatif bensin dari tanaman tebu telah tersusun sebagai kumpulan informasi sehingga memberikan kemungkinan bagi penulis untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang ketiga, menarik kesimpulan atau verifikasi. Pada tahapan ini, penulis memperhatikan perkembangan terhadap perolehan data objek dari tahapan-tahapan
sebelumnya, dan data tersebut telah diolah dan dikoreksi kembali menjadi data yang baku dan memungkinkan bagi penulis untuk mulai menarik kesimpulan mengenai permasalahan yang ditetapkan dengan mengacu terhadap data-data yang diperoleh. Analisis data. Setelah melalui berbagai tahapan, data yang telah dikumpulkan oleh penulis mengenai tanaman tebu telah terkumpul secara lengkap dan tersusun secara sistematis, sesuai dengan langkah-langkah yang telah direncanakan. Langkah selanjutnya yaitu data yang dianalisis secara deskriptif dengan cara menjabarkan semua jawaban yang telah didapatkan dari dua data yang telah dikumpulkan mengenai segala pertanyaan yang mengacu pada permasalahan yang dihadapi untuk memperoleh kesimpulan. Kesimpulan yang telah didapatkan dapat menjadi garis besar mengenai pemecahan masalah terhadap peristiwa yang ditetapkan. Instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian terdapat dua subbab, yaitu populasi sampel dan variabel penelitian. Populasi sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah bahan bakar bensin dengan substitusi bioetanol dari tebu, sedangkan sampel dalam penelitian ini ialah sampel bahan baku bahan bakar bensin yaitu tebu untuk uji kandungan zat, serta sampel benda uji berupa bahan bakar bensin dengan substitusi bioetanol dari tebu untuk mengetahui keefektivitasan benda uji. Variabel penelitian. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 3 macam variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat penggilingan tebu, alat distilasi, pisau besar, alas potong, corong, botol aqua ukuran 1500 ml, dan selang kecil. Dan bahan yang digunakan pada percobaan pertama itu bioetanol sebanyak 0 liter dan bensin 1 liter. Pada percobaan kedua bioetanol 0,7 liter dan bensin 0,3 liter. Percobaan ketiga bioetanol 0,6 liter, bensin 0,4 liter. Dan percobaan keempat bioetanol 0,5 liter, bensin 0,5 liter. Pada percobaan kelima bioetanol 0,4 liter, bensin 0,6 liter. Pada percobaan keenam bioetanol 0,3 liter, bensin 0,7 liter. Dan pada percobaan terakhir menggunakan bioetanol sebanyak 1 liter. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.